laku dipasarkan, termasuk ada Kaholeo, ikan asap. Iya. Ikan asap dulu kan awalnya hanya dikemas biasa ya. Tapi dulu sebenarnya zaman dahulu kan saya ingat betul nenek saya dulu setiap kita kemana-mana ke kebun biasanya dibuatin ikan Kaholeo itu ditumbuk dan itu tahan lama. Dan saya kepikiran lah ini kan sebenarnya potensi yang bisa kita kembangkan. Makanya saat ini kita kembangkan juga Kaholeo itu jadi ikan asap tumbuk yang kita beri rasa pedas. Kita kemas dengan menarik dengan kemasan botol. Jadi bisa orang buton kemana saja ya, dibawa. Bisa bawa itu, karena pasti saya yakin orang buton yang pergi kemana rindu akan makanan-makanan lama, biasanya agak susah mereka membawanya. Jadi kita kemas seperti apa, makanya juga ada produk Kaholeo, ikan asap tumbuk kita sebut. Perjalanan kita hari ini kita sudah berada di Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Hari ini kita bersama dengan Pak Asdin. Kita akan bercerita mengeksplorasi soal potensi produk UMKM di Kota Bau-Bau ini khususnya, sekaligus melihat apa visi dan misi Leo Snack ini. Pasti bisa diceritakan ke kita awal mula sehingga lahirnya ini produk-produk ini yang dihimpun di dalam apa kira-kira semacam apa UMKM Leo Snack ini. Ya baik, sebenarnya kalau Leo Snack ini mulai tahun 2010. Ya. 2010 dulu kita mulai, awalnya sebenarnya hanya sebuah coba-coba. Waktu dulu pas saya selesai kuliah pulang ke sini melihat potensi yang ada di Bau-Bau yang saya pikir banyak yang belum terolah sebetulnya, utamanya dalam produk ikan waktu itu. Produk ikan masih banyak, kadang-kadang tidak laku di pasaran. Akhirnya waktu itu saya coba membuat abon. Sebenarnya awalnya oleh sini berawal dari produk abon ini sebenarnya, dari abon ikan. Ya, abon ikan, melihat dari potensi di Bau-Bau dulu masih banyak ikan tuna tidak terolah, saya coba untuk mengolah abon ikan di tahun 2009. Sebenarnya awalnya sih mengolah abon ikan, tapi berlanjut dengan waktu, sekarang ini sudah banyak produk yang kita olah. Selain abon ikan juga sebenarnya ada jambu mente. Jambu mente pun kami ada beberapa jenis sebetulnya, ada yang digoreng, ada juga yang oven sebenarnya tapi lagi belum tersedia. Kemudian ada juga bawang goreng. Kemudian sebenarnya ada pengembangan produk lokal juga, karena saya memang awalnya tertariknya itu dari produk-produk lokal yang bahan bakunya ada, potensinya ada, yang coba kita kemas bagaimana supaya bisa laku dipasarkan, termasuk ada Kaholeo, ikan asap. Iya. Ikan asap dulu kan awalnya hanya dikemas biasa ya. Tapi dulu sebenarnya zaman dahulu kan saya ingat betul nenek saya dulu setiap kita kemana-mana ke kebun biasanya dibuatin ikan Kaholeo itu ditumbuk dan itu tahan lama. Dan saya kepikiran lah ini kan sebenarnya potensi yang bisa kita kembangkan. Makanya saat ini kita kembangkan juga Kaholeo itu jadi ikan asap tumbuk yang kita beri rasa pedas. Kita kemas dengan menarik dengan kemasan botol. Jadi bisa orang buton kemana saja ya, dibawa. Bisa bawa itu, karena pasti saya yakin orang buton yang pergi kemana rindu akan makanan-makanan lama, biasanya agak susah mereka membawanya. Jadi kita kemas seperti apa, makanya juga ada produk Kaholeo, ikan asap tumbuk kita sebut. Kemudian ada sekarang ini kita lagi kembangkan teh kelor sebetulnya. Teh kelor. Iya, teh daun kelor, karena potensi juga di bawah cukup banyak. Yang selama ini juga hanya masyarakat hanya dikonsumsi dengan cara dibuat sayur. Saya coba mengembangkan sebenarnya ada dua produk, ada teh kelor, ada sticknya, karena supaya anak-anak juga bisa suka untuk makan sayuran, karena biasanya dominan anak kan susah untuk ditabujuk makan sayuran. Ini seperti itu. Saya ada sekarang sekitar ada yang sebenarnya produk sekarang sekitar ada hampir 10 jenis produk. Kalau dari 10 jenis produk ini misalnya kayak izinnya, IPRT-nya atau kalau sudah ada, terus yang kemudian atau terus di pemasaran ini sudah sampai di mana saja? Apakah hanya di lingkungan Bau-Bau atau sudah ada yang misalnya ke luar daerah atau apa? Kalau izin sebenarnya memang kita masih izin PILT, industri rumah tangga, dan izin halal. Sudah ada, kita sudah punya izin semua, karena memang di Bau-Bau ini agak cukup ketat. Kita pergi kemana-mana menitip jualan itu harus ada izin, harus ada izinnya. Kalau tidak itu biasanya tidak diperbolehkan. Kalau untuk pasaran saya di Bau-Bau memang paling dominan, kemudian di Kendari sudah masuk juga, kalau untuk kepulauan butonnya hampir semua ya.
Kalau yang lainnya jualan online, biasanya tinggal telepon, kita kirim, biasanya seperti itu. Oke. Terus yang kemudian tentu kan Pak Asdin ini punya bayangan soal misalnya usaha UMKM ini akan maksudnya dikembangkan seperti apa di masa-masa yang akan datang. Mungkin bisa dikasih kita gambaran, Pak Asdin. Ya, sebetulnya saat ini kita lagi berupaya untuk kalau sebenarnya tempat sih, kalau sebenarnya di tempat ini sudah banyak yang tahu, tapi kadang-kadang agak susah juga karena memang tidak strategis kalau menurut saya. Makanya sekarang kita lagi coba kerjasama dengan beberapa teman yang mempunyai tempat-tempat strategis untuk bisa kita memasarkan toko oleh-oleh khusus, maksud saya begitu. Karena sebetulnya Bau-Bau kan daerah transit ya, jasa yang ditawarkan di sini. Dan memang di Bau-Bau ini masih belum seperti daerah-daerah lainnya terpusat atau banyak satu toko oleh-oleh yang memasarkan itu. Selama ini kan kita produk-produk ini lebih banyak masih dititip di swalayan-swalayan. Tapi kalau seandainya sudah di market dalam satu buah bentuk toko pusat oleh-oleh, mungkin akan lebih terpusat lagi dan banyak akan mencarinya. Saat ini bahwa ada teman satu yang buka di situ, kita sudah kerjasama juga dengan dia. Kita nitip di situ. Memang kalau di sini rata-rata masih sistem konsinyasi ya. Kita nitip, laku baru bayar, seperti itu. Itu sih sebenarnya masih kita berupaya, masih banyak tempat-tempat strategis di Kota Bau-Bau, tempat-tempat wisata utamanya ya. Kayak di Keraton, namanya kan itu potensi banyak wisatawan, tapi belum ada outlet khusus di situ yang tersedia untuk memasarkan oleh-oleh. Jadi bukan hanya bukan hanya produk kami oleh snack, tapi teman-teman yang UMKM yang lain. UMKM yang lain, bahkan di daerah-daerah pinggiran Bau-Bau ini, yang di Buton Selatan, kan sebenarnya banyak produk-produk lain juga yang ada di sana, tapi kendala mereka sangat berproduksi, pasarannya agak susah gitu. Makanya kalau bisa bekerja sama dengan kita punya tempat khusus, di branding khusus toko oleh-oleh karena kita di sini sebenarnya bukan menyebutnya toko oleh-oleh khas Bau-Bau, enggak. Tetap kita menyebutnya toko oleh-oleh khas Buton gitu, karena kan supaya mencakup semua wilayah. Itu yang sebenarnya misi yang masih kita upayakan sekarang untuk kita bisa. Saat sekarang baru satu outlet yang teman yang menyediakan, dan kita itu dia sudah pakai sistem itu, jadi sudah ada teman dari kopi dari Buton masuk ke situ, itulah dari Buteng, produk dari Buton Tengah masuk ke situ. Maksudnya tapi masih butuh banyak tempat-tempat strategis, utamanya tempat-tempat wisata yang potensial. Terus kalau pengembangan UMKM ini kan sebetulnya membutuhkan istilahnya semua stakeholder lah untuk ikut bersama-sama. Pada sisi itu sampai sejauh ini misalnya produk Pak Asdin ini, apakah misalnya sudah ada sentuhan misalnya dari pemerintah pada sisi pengembangan UMKM atau misalnya pengembangan beberapa jenis produk ini, atau seperti apa? Ya, alhamdulillah kalau peran pemerintah dalam hal dinas terkait ya di bawah, saya rasa memang sudah cukup juga banyak memberikan perhatian kepada UMKM di Bau-Bau, baik itu dalam bentuk kayak pelatihan ataupun kadang bantuan kemasan, bantuan proses perizinan, cukup banyak sih sebenarnya, termasuk upaya pemasaran dari mereka ketika ada kegiatan ke luar daerah untuk promosi, biasanya tetap kita dilibatkan. Itu. Mungkin yang paling akhir ini ya, mungkin tentu kan Pak Asdin punya harapan juga terhadap semua stakeholder, entah itu misalnya yang punya modal ataupun harapannya terhadap pemerintah, entah itu pemerintah kota, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam hal misalnya terutama misalnya pengembangan UMKM, termasuk pengembangan produk-produk yang ada di oleo snack. Bagaimana? Ya sebenarnya masih, walaupun sudah banyak juga, tapi memang masih ada hal-hal yang memang butuh kita dibantu ya dari teman-teman. Sebenarnya saya bilang tadi, sebenarnya yang paling ketika nanti misalnya juga pemerintah maupun pemerintah daerah atau provinsi itu bisa membantu dalam hal tempat, itu sangat yang saya bilang awal tadi itu sangat lebih pas, artinya karena kan keterbatasan juga teman-teman UMKM ini kan modal dan ya di bawah ini kan segala sesuatu cukup mahal ya. Tapi kalau kita mau nyewa tempat-tempat strategis kan cukup mahal gitu. Makanya kalau seandainya pemerintah punya salah satu tempat dibantu untuk menyiapkan suatu market khusus untuk toko oleh-oleh gitu kan, itu salah satunya mungkin bisa pemerintah juga dorong untuk baik saya maupun teman-teman UMKM lainnya, karena kan juga tergabung dalam paguyuban forum UMKM Kota Bau-Bau. Nah itu saya rasa sangat bagus juga nanti ketika kita
bisa disentralisasikan ke satu tempat, itu saya yakin betul. pasaran akan lebih luas lagi. Pasaran akan lebih luas karena teman-teman biasanya kalau beli oleh-oleh ya biasanya nelpon, Pak ada ini ada, tapi kalau dia mencari lagi kayak aircraftnya kan tidak ada di saya. Tentunya oh teman-teman saya di sana tempatnya, telepon lagi mau ke, akhirnya kan menyita waktu sebenarnya wisatawan kalau harus berpindah datang beli makanan sini, pergi aircraftnya ke sana kan. Ketika dia datang berwisata, langsung di situ dia berwisata situ ada tempat oleh-olehnya lebih memaksimalkan waktu, ya komplit sekali. Tempat-tempat lain kan seperti itu, kalau kita masih kekurangannya masih di situ sebetulnya. Nah, termasuk misalnya harapannya Pak Asdin terhadap misalnya keinginan saya diharapkan kepada masyarakat untuk saya ikut membantu dan memasarkan produk lokal, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Asdin? Iya, kalau saya memang yang pertama yang seperti digaung-gaungkan ya, cintai produk lokal itu yang pertama. Karena produk lokal kita sebetulnya bisa bersaing, tinggal bagaimana kreativitas kita berpikir, kreativitas kita mengemas produk itu seperti apa. Pasti banyak potensi-potensi di bawah-bawah ini yang masih perlu kita kembangkan sebetulnya. Hanya kadang mungkin keterbatasan juga pengetahuan masyarakat ya, tapi mungkin bisa saling diskusi bagaimana untuk bisa mengembangkan. Utamanya kayak daun kelor itu sebetulnya. Daun kelor ini sebetulnya saat ini lagi booming dengan segala macam jenisnya, dengan harganya jadi tepung itu sangat mahal yang sudah diekspor. Potensi kita di bawah ini cukup sangat besar. Itu yang sebetulnya yang sebenarnya harapan saya itu kita tidak jadi masyarakat konsumtif saja. Betul. Tapi kita bisa berpikir bagaimana kita memproduksi sesuatu dengan melihat potensi yang ada di kita. Yang penting kalau saya pemikiran saya selalu ketika saya akan sering juga memberikan pelatihan ke teman-temannya. Prinsip saya selalu kalau saya menyampaikan jangan menganggap gila ide yang gila, jangan menganggap aneh mimpi yang gila itu, karena dari mimpi yang gila itu pun ya orang tidak terpikir, tapi kalau kita mampu ya kita bisa gitu. Itu saya kalau saya tinggal kita pacu bagaimana. Misalnya masyarakat sudah ada ide ini, mungkin bisa diskusi dengan teman-teman atau pemerintah daerah yang bisa mensupport dalam hal modalnya atau alat mesinnya atau pelatihan seperti apa. Saya yakin ketika itu bisa saling berkolaborasi, saya yakin Bobo bisa lebih lagi dari daerah lainnya. Kalau saya begitu. Oke. Prinsipnya adalah mari kita terus mendorong yang namanya kolaborasi. Kita maksimalkan seluruh potensi lokal yang kita miliki di Kota Bau-Bau, di Kepulauan Buton ini. Tentu kita berharap ke depan produk UMKM itu terus tumbuh. Dan kalau produk UMKM tumbuh, itu akan ikut menopang terus tumbuhnya sektor ekonomi masyarakat di Kepulauan Buton Provinsi Sulawesi Tenggara ini. Saya pikir itu, terima kasih.